yang menjelaskan bahwa puasa Arafah adalah pada hari Arafah, bukan di luar hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala, dan beliau akan menjelaskan yaitu bagaimana puasa Arafah yang dilakukan tahun ini, apakah ikut wukuf di Arafah ataukah ikut tetapan pemerintah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kemarin kita sudah membahasnya dan dijelaskan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, yaitu tentang puasa Arafah. Apakah ikut pemerintah Arab Saudi, apakah ikut pemerintah di negeri masing-masing. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi antara Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, jadi beliau ini adalah guru kita. Walaupun beliau ini ada perbedaan tentang masalah terkait ini, namun kita tetap saling menghormati dan legowo dan lapang dada, dan kita saling menghargai perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Saya muliakan, dalam sebuah hadis sahih akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di sahihnya, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila an sawmi yawmi Arafah qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan tentunya puasa pada hari Arafah. Perhatikan, an shaumi yaumi Arafah. Beliau ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Yaum Arafah. Beliau menjawab, yukaffiru sanata al-madiyah, menghapuskan dosa yang lalu, wal baqiyah, dan yang akan datang. Hadis yang mulia ini merupakan nas, dalil yang sahih dan sharih yang menjelaskan bahwa puasa Arafah adalah pada hari Arafah, bukan di luar hari Arafah, atau dengan kata lain mengikuti ru'yah negeri masing-masing, karena akan terjadi perbedaan. Sedangkan puasa Arafah, para sahabat mengerti, karena itu mereka bertanya an shaumi yaumi Arafah, dan ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini menunjukkan sudah ma'ruf di kalangan mereka bahwa puasa Arafah jatuh pada hari Arafah, bukan selain hari Arafah. Menunjukkan terkait juga dengan tempat. Berarti kalau hari Arafah jatuh pada hari Senin, maka pada hari Senin itu kita puasa. Kalau kita puasa pada hari Selasa, maka ini di luar hari Arafah. Jadi dalil yang sangat kuat dan tidak bisa lagi dilawan oleh ra'yu. Apa kira-kira
hujjah mereka yang mengatakan boleh puasa di luar hari Arafah? Apa hujjah? Hah? Hah? Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yasaumu tis'a Dzulhijjah. Tis'a Dzulhijjah yaum Arafah. 9 Dzulhijjah yang dimaksud 9 Dzulhijjah hari Arafah. Apalagi hujjah? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini di mana? Ramadan. Dan kita tahu bahwa sebagian ulama berdalil dengan hadis sumu li ru'yatihi adalah satu ru'yah untuk seluruh negeri. Hadis ini dipahami oleh para ulama dengan dua pemahaman yang berbeda. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, ru'yahnya satu. Apabila sudah terlihat, misalnya Saudi Arabia sudah melihat ru'yah, maka seluruh negeri mengikutinya. Dan ini ma'ruf di kutubul fiqh, di kitab-kitab fikih. Saya kira tidak tersembunyi bagi para pelajar. Sahih, satu ru'yah untuk seluruh negeri. Sebagian ulama memahami sumu li ru'yatihi, masing-masing negeri mempunyai ru'yah. Berarti dalil ini dalil ihtimal. Mana yang lebih tegas dalilnya? Saum Arafah. Karena dalil yang kedua ini para ulama berselisih. Ada yang memahami satu ru'yah. Iya. Berarti hujjah ini pun tidak kuat. Apalagi hujjahnya. Oh, itu untuk menetapkan sebagian madhab, sebagian pendapat para ulama menguatkan bahwa masing-masing negeri ada matla'nya. Ya, itu betul. Itu salah satu untuk menguatkan ini. Tapi yang saya maksud bahwa dalil ini dipakai oleh para ulama dan mereka berbeda menjadi dua pendapat. Itu dia. Berarti ini dalil ihtimal. Paham ya? Bukan untuk menguatkan salah satunya. Saya ingin membantah hujjah ini. Tidak tepat berdalil dengan ini. Apalagi hujjahnya? Apa? Hah? Kenapa? Kalau seandainya tergantung dengan tempat. Hah? Jika seandainya tergantung dengan tempat. Berarti ketika seandainya setelah nanti tidak ada yang hujjah, berarti tidak ada puasa. Sampai akhir zaman akan ada Arafah. Setelah Ya'jud wa Ma'jud masih ada orang menunaikan ibadah haji. Ini khayal namanya. Apalagi hujjah? Perbedaan waktu, mereka mengatakan ada misalnya sebuah daerah yang mungkin mengatakan libur, kemudian berarti mereka tidak akan melakukan puasa Arafah karena Arafahnya sudah akan nanti masih akan datangnya nanti. Mereka memperkirakan. Ingat hadis Dajjal yang sehari seperti setahun. Bagaimana sholat 5 waktu? Kirakan. Yang kita urus kita di sini. Kenapa di sana? Apalagi hujjahnya? Mereka berdalil gini, jadi diadakan dulu waktu belum ada gadget. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di Arafah sekarang karena nggak ada komunikasi atau dulu. Kita bicara sekarang atau dulu? Dulu urusan mereka para ulama, urusan kaum muslimin yang dahulu. Tetapi mereka, mazhab mereka mengikuti sana dan mereka memperkirakan. Alhamdulillah. Apakah kita tidak bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan hanya beberapa detik sudah tahu? Ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Apalagi hujjahnya? Apa? Ini lafzul 'am atau khas, mutlaq atau muqayyad? Lafaznya mutlaq atau muqayyad? Bentuk lafaznya. muqayyad. Am, mutlaq. Sedangkan su'ila an saumi yaum Arafah muqayyad. Itu pertama. Yang kedua, ya ini mereka yudhahi ma'an nas, ya, bersama manusia. Sahih, menyembelihnya iya, besoknya bisa. Luas, wasi menyembelih. Yang ketiga, bersama manusia saja. Nisbi. Apa lagi hujjahnya? Menyelisih umarok. Itulah rada dewasa. Menyelisih umara, alhamdulillah umara di sini nggak melarang. Bebas. Itu pertama. Menyelisih umara, kalau antum ditanya, ya di ketaatan kepada umara, mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Bukan mutlak. Kalau mutlak, maka kita jadikan umara arbaba min dunillah. Muqayyad. Dengan apa? Dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya.
Kalau menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh dengar dan tidak boleh ditaati. Tidak boleh dengar dan tidak boleh ditaati, walaupun tidak boleh memberontaknya. Hujjah lain, ini permasalahan ilmiah. Iya, masalah ilmiah. Pernah kejadian pada masa khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Uthman melarang kaum muslimin, yakni para sahabat dan tabi'in saat itu, menunaikan haji kiram, umrah dengan haji berbarengan bersama, atau haji tamattu. Utsman memerintahkan agar haji ifrad. Ini ijtihadnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah ta'ala, yaitu tentang terkait puasa Arafah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ya, ini ada perbedaan di kalangan para ulama, dan ini sudah dibahas oleh para ulama silam, yaitu tentang puasa Arafah ini. Apakah puasa Arafah ini ikut pemerintah masing-masing, atau apakah puasa Arafah ini dilakukan ikut Arab Saudi? Yang jelas ya teman-teman ya, kasus yang semacam ini ya, itu sudah ada sejak zaman dahulu silam ya. Jadi yang semestinya yang kita lakukan adalah kita ini bersikap legowo, berlapang dada tentang terkait perbedaan ini. Namun kita harus mengedepankan persatuan, yaitu dalam masalah ini, itu lebih baik. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmizi nomor 697, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, yaitu yang berbunyi, puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Hari Raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Lalu kemudian Imam Tirmizi ketika menyebutkan hadis ini, beliau berkata, para ulama menafsirkan bahwasanya hadis ini yang dimaksud adalah berpuasa dan berhari raya bersama al-jamaah dan mayoritas manusia. Yang dimaksud Abu Isa At-Tirmizi adalah berpuasa dengan pemerintah, yaitu ulil amri, bukan dengan ormas atau golongan tertentu. Jadi hadis di atas itu kesimpulannya adalah berpuasalah dan berhari raya dengan pemerintah. Kalau ketetapan pemerintah itu berbeda wukuf di Arafah, maka yang harus diikuti adalah pemerintah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya menghormati dua guru kita, yaitu Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah ta'ala, yaitu dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala, yaitu tentang perbedaan masalah ini. Dan saya lebih condong ya, saya lebih condong ikut pendapat Ustadz Yazid. Dan saya juga menghormati pendapat Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini tidak perlu ngontok-ngontokan, dan kita harus legowo dan berlapang dada tentang terkait perbedaan ini. Yang jelas ini adalah ijtihad para ulama tentang terkait masalah ini. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin juga berkata, tidak masalah jika berpuasa Arafah beda dengan hari wukuf di Arafah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mendapat pertanyaan sebagai berikut ya teman-teman. Jika terdapat perbedaan tentang penetapan hari Arafah disebabkan perbedaan matla, yaitu tempat terbit bulan, yaitu hilal, karena berpengaruh perbedaan daerah, apakah kami berpuasa mengikuti ru'yah negeri yang kami tinggali, ataukah mengikuti ru'yah haramain, yaitu dua tanah kota suci ya, yaitu Makkah dan Madinah. Syekh rahimahullah menjawab, permasalahan ini adalah turunan dari perselisihan para ulama ya. Apakah hilal untuk seluruh dunia ini satu ataukah berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah? Pendapat yang benar, hilal itu berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah. Misalnya di Mekah terlihat hilal, sehingga hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan di negara lain, hilal Zulhijjah telah terlihat hari sebelum ru'yah Mekah, hingga tanggal 9 Zulhijjah di Mekah adalah tanggal 10 Zulhijjah di negara tersebut. Tidak boleh bagi penduduk negara tersebut untuk berpuasa Arafah pada hari ini, karena hari ini adalah hari Idul Adha di negara mereka. Lalu kemudian pula, jika bermunculan hilal Zulhijjah di negara itu selang 1 hari setelah ru'yah di Makkah,
sehingga tanggal 9 Zulhijjah di Mekah itu baru tanggal 8 Zulhijjah di negara tersebut. Penduduk negara tersebut berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Menurut mereka, meski hari tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah di Mekah. Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal Ramadan, hendaklah kalian berpuasa, dan jika kalian melihat hilal Syawal, hendaklah kalian berhari raya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini adalah perkara perbedaan para ulama dan kita tetap legowo dan berlapang dada. Nah, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.